Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar dan tamu kita hari ini adalah Panca. Halo, Cak. Halo, Nick. Nah, tema hari ini adalah editor film, di mana Panca sudah berkarir cukup lama ya di profesi tersebut, dan juga saya kenal beliau ini udah lama, mungkin 20 tahunan ada, dari awal sekolah, dari awal kuliah, kemudian sampai ke dunia kerja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin bisa diperkenalkan dulu Panca seperti apa, nama, terus profesi, dan nanti saya akan tanya-tanya setelah itu. Silakan. Halo, iya gue Panca. Orang sih banyaknya taunya editor film ya. Dari awal karir memang di editing film. Dari major kuliah juga ambilnya film editing gitu. Terus setelah ngedit Rumah Darah Makabre itu gue coba mutusin untuk coba bikin PH gitu kan, sampai 2017 PH-nya berjalan. Habis itu gue off lagi, terus mulai lagi di Menkolahok, nyambung Jakarta versus Everybody. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain juga, Cak, perkenalan lu dengan dunia film. Artinya kita kan tidak semua orang itu punya kedekatan secara akses. Nah, itu lu gimana ceritanya pertama? Kok bisa milih? Gua kuliah film secara formal, terus gitu kerja di film gitu, gimana? Sebenarnya gue dulu tuh ya kan gue kan sekolah di Pluit ya. Jakarta ya? Jakarta Utara di Pluit ya, Chinatown lah. Dari TK sampai SMA. Nah, terus terang gue agak terasing gitu. Akses gue ke apapun gitu kan, nggak ada internet dulu kan. Terus gue juga anak tunggal, jadi gue nggak punya abang yang bisa ngebukain apa ya namanya, informasi cakrawala gitu ya, kayak gitu. Cuma satu hari kelas 5 SD tuh gue inget banget ada pelajaran PLKJ pelajaran baru, pendidikan tentang lingkungan kota Jakarta. Nah di situ tuh ditulis ada chapter tim Ismail Marzuki. Ada chapter itu tentang Jakarta, kita belajar tentang Monas, tentang Gambir, ada Ismail Marzuki, dan di situ ditulis di situ ada sekolah film gitu. Jadi dan gue kan dari dulu suka nonton, dan kebetulan dulu juga sepupunya nyokap kan rental Betamax. Nah waktu zaman lagi razia gila-gilaan tuh yang sampai rental Betamax pada tutup kan, dan itu transisi kelas sedis, inget gue tuh semua bank kasetnya dititipin di rumah gue gitu, di kelas 3-an, waktu gue kelas 3. Jadi gue nontonin tuh satu gudang film, dari film art sampai semua film deh, dari film art, film pop gitu, animasi lah segala macam, gue tonton semua tuh. Ada sekitar 10 dus gede film. Terus itu gue tahu dari sekolah gue tahu ada sekolah film. Dari situ gue ternyata filmnya ada sekolahnya ya gitu. Gue pikir nggak ada. Di situ gue memutusin gue mau belajar film gitu. Sama satu lagi yang bikin gue paling yakin gue harus belajar film adalah waktu dulu gue debat sama bokap gue gitu. Waktu gue masih ya kelas 4 SD lah, 4 SD. Pokoknya sebelum gue tahu ada sekolah film gitu. Gue bilang sama bokap, gue bilang Amerika tuh perang lawan Vietnam menang loh, keren ya, gue bilang gitu. Hebat ya. Amerika tuh gak pernah kalah perang deh, negara hebat banget, gue bilang gitu. Karena gue nonton film Hollywood kan di kaset Betamax kan, Amerika tuh keren banget gitu, dari Top Gun segala macam. Terus gue ledekin, dia bilang lu sekolah di mana sih? Sekolah apa tidur? Amerika tuh kalah sama Vietnam. Gue bilang kalah dari mana? Lah ada Rambo. Gue bilang. Lu kan nonton Rambo, gue bilang gitu kan lu yang ngajak nonton Rambo dulu. Dan bokap gue suka ngajak nonton bioskop juga kan dari dulu. Cuma bioskop yang kelas 2, kelas 3 gitu, yang udah nggak tayang di koran, bisa ada bioskop kecil. Terus nonton bokap di situ, dan dari situ gue tahu kalau film tuh bisa bohongin orang ya. Gue terbohongi sebagai anak kecil gitu. Ya udah, gue akhirnya gue harus belajar di barang nih, ini ajaib nih gitu. Bisa berubah pikiran. Terus sama gue tuh suka memperhatikan hal-hal kecil gitu, kayak tiba-tiba kayak teman sekolah gue, kita kan dulu sekolah bawa kotak nasi, terus tiba-tiba temen gue sekolah bawa apel. Mana ada anak sekolah bawa apel kalau nggak nonton film kan? Film barat kan, di film Hollywood kan, dari film dia nih, kayak gitu-gitulah. Jadi gue mulai
ngerasa film bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi gue gitu. Dari situ gue bilang ini barangnya mesti gue pelajari gitu. Dan waktu itu juga istilahnya gue jatuh cinta banget sebenarnya bukan sama film, sebenarnya gue jatuh cintanya sama iklan. Jadi gue tuh suka banget nonton, waktu dulu ada pertama kali RCTI ada pakai antena tuh gue suka nonton iklannya justru. Salah satu yang bikin gue jatuh cinta itu ya iklannya Bentul. I love the blue of Indonesia. Indonesia itu yang alam-alam tuh gue ini keren banget. Jadi sebenarnya itu yang gue pengen. Habis itu gue masuk IKJ, gue dalam kondisi sebenarnya waktu mau kuliah di IKJ juga nggak ada duit kan, gue nekat daftar, akhirnya gue diterima. Nah 2 minggu sebelum kita di interview tuh kan kita IKJ kan mesti 2 kali. Ujian kan, tes sama interview kan. Nah pas 2 minggu pas ujian tertulis tuh gue belum ada duit begitu untuk kuliah sebenarnya. Gue nekat, habis itu 2 minggu sebelum interview kakek gue meninggal tua, akhirnya bokap gue dapet sebagian uang yang bisa buat kuliahin gue gitu. Nah yang lucu adalah waktu gue daftar ke IKJ sebenarnya tuh gue mau belajar tentang iklan. Logika gue harus ambil TV. Oke. Karena iklan itu ada di TV kan. Iya. Nah waktu gue mau ambil formulir, lu inget Ketut gak? Ketut Gimbal. Ya Ketut. Ya. Dia lagi di depan. Depan ruang. Ya di depan TU, kan? Di bangku-bangku halte itu kan. Dengan mata yang masih merah gitu. Terus dia nanya gue kaget kan. Secara gue juga nggak pernah lihat orang gimbal kan, di Pluit kan ada orang gimbal gimana? Di Pluit. Ini ada orang gimbal beneran nih. Terus gue ngomong, gue mau belajar iklan. Dia bilang, lu kalau mau belajar iklan, lu mesti sekolah film karena iklan syutingnya pakai kamera film. Makanya gue coret. Oh, jadi lu TV-nya, bukan TV film. Agak kejebak juga sih sebenarnya. Begitu masuk film, kok nggak belajar iklan, malah si Kiki itu kan yang belajar iklan kan? Iya, Kiki belajar iklan. Kita jadi belajar art gini. Jadi berkat Ketut sebenarnya. Berkat Ketut akhirnya kecemplung tuh. Waduh, gue baru tahu nih cerita ini. Itu gue inget banget gue tuh mau belajar iklan. Gue bilang, lu belajar apa di sini? Mau belajar bikin iklan bang. Wah bener tuh, lu kalau bikin iklan duit lu banyak kata dia. Tapi lu mesti sekolahnya film karena pakai kamera film. Nggak salah juga Ketut ngomong gitu men, zaman itu. Ya menurut gue bukan karena pakai kamera film kan, lu mesti ambil film kan. Iya. Kan gue nggak mau jadi DOP juga. Iya sih. Dan kita kan nggak ada materi iklan sama sekali. Nggak ada. Di directing ada sempat Mas Ipang sempat ngajar, Mbak Luki sempat ngajar. Tapi itu kayak sisipan. Jadi kayak sisipan kayak ya. Ada modul 2-3 pertemuan sih. Gua di penyutradaraan ada. Kalau Kiki kan D3 TV, S1 TV udah dapat semua. Iya sih. Menarik ya. Habis itu kita belajar apa tuh? Yang berat-berat kan? Oh iya, dari awal belajar filsafat gitu-gitu banget nih. Filsafat filsafat alegori itu kan. Ya gitu-gitu deh. Allegory of the cave gitu. Nah, habis itu gue dari IKJ itu gue ya karena ekonomi juga kan, gue harus cari kerja gimana caranya kan. Dari situ gue awal-awal semester 1 bikin video kawinan lah, video orang ulang tahun lah. Iya. Kadang pernah ikut gue juga lah. Yang video ya kan. Orang karaoke gitu. lah. Orang karaoke itu ada gandang gitu. Iya. Jadi semua kerjaan audiovisual sikat dulu ya. Sikat waktu itu, yang penting pegang duit gitu kan. Habis itu kan baru semester 2 tuh 3 kita kerja bareng kan di Biar The Scene gitu. Dari callingannya Billy Christian ya. Jadi saya ngajak gue ngajak lu kan gitu. Iya. Ngajak komen gitu-gitu, lucu lah, masih bego. Nekat. Sampai di reshoot. Nah, itu maksud gue gini. Tadi kan lu cerita kayaknya runut banget tuh. Lu punya ketertarikan di film kelas SD, terus udah gitu. Orang tua gimana ngelihat lu? Maksudnya background orang tua kita juga kadang-kadang kan ketika mereka nggak terlalu, gua nggak pernah denger nih film, terus percaya aja, oh ya udah deh lu sekolah film atau nyokap gua nangis waktu itu pas gua mau sekolah film. Gimana tuh ceritanya gimana? Nangis maksudnya dia nangis waktu gua bilang gua mau sekolah film, dia nangis dia mikir lu mau jadi apa gitu. Maksudnya lu udah kita keluarga nggak punya, lu jadi orang biasa-biasa aja lah. Jadi orang Pluit pada umumnya deh.
yang nggak punya itu lu kuliah di Untar, kerja naik angkot 01 Grogol 01. gitu aja udah Ya, pokoknya 01. lu biasa aja gitu bilang gitu, lu mau jadi apaan di film Iya. gitu. Dia nangis tuh. Terus gue balikin, lu kan suka nonton sinetron. Gue sama nyokap tuh dulu suka nontonin, gue berdua sama nyokap tuh paling sering bareng kan, karena gue anak tunggal. Nyokap gue juga di rumah kan, ibu rumah tangga. Jadi gue sering nonton Sidul bareng kayak gitu. Ya, ya. Nonton sinetron Indonesia yang dulu bareng Iya. gitu, nonton bareng. Sidul tuh favorit dia sama gue gitu. Jadi gue bilang, lagi kita kan suka nonton. Kalau orang masih nonton, nggak mungkin nggak kerja. Itu teori gue Ya, ya. ya. Karena mindset gue kan adalah gue suka film tapi dia bisa ngasih gue makan nggak gitu. Ya. Dan yang gue butuh itu kan fast cash kan gitu, karena waktu kuliah juga duitnya sebenarnya nggak cukup PS1 kan, akhirnya gue geser D3 tuh. Ya, ya. Kayak gitu. Tapi itu ya, gue nggak mau sih awalnya. film mengajak lu berani bermimpi ya. Artinya secara general ya, lu punya mimpi tertentu ya. Walaupun Iya, tadi ada tentangan, tapi lu bisa istilahnya berargumentasi dan dapat restu akhirnya. iya karena waktu itu option gue gini, jadi gue mau jadi lawyer. Oke. Karena gue suka debat kan. Iya. Cuman akhirnya gue lihat lawyer, lihat apa namanya bukunya tebel-tebel tuh yang dibaca di Indonesia kan beda ya, Amerika ya. Iya, Amerika kan beda, debat. beda. Kalau Indonesia Iya. itu yang lu baca tebel gitu, gue ampun deh, gue agak diseleksi ya soalnya. Karena waktu gue ngedit film pun gue nggak pernah baca skrip. Oke. Jadi kan gue kalau lihat huruf banyak tuh pusing gue. Ya, ya. Makanya dulu kan kita ajak siapa tuh Steven kan, kita suruh cuap-cuap, kita beliin minum biar kita tahu. Kan inget gak lu? Iya, iya. Biar nih tadi pelajarannya apa ya, bingung. Steven gitu. Jadi ke rumah gandang ya, minum dia ngomong sendiri kan, gue catet dapat Iya, plus gitu. Ingat kan? Iya. Ya kayak gitu lah maksudnya. Iya, iya. Waktu ibu gue nggak setuju ya, gue tetap gue bilang ya gue nggak tahu gue harus ngapain. Gue bilang gue nggak mungkin kerja seperti pada umumnya gitu loh. Ya. Cuman gue pun sebenarnya nggak tahu apakah gue bisa berhasil di film apa enggak gitu. Ya. Cuman gue berpikir gue enggak lah kayaknya gitu, kantoran. Waktu ini oke, lu udah masuk ke IKJ, terus lu belajar film, ada shock yang lu tadi bilang kan, wah ini nggak sesuai apa yang gue bayangkan nih. Terus kenapa lu masih terusin? Artinya kenapa lu nggak pindah jurusan atau apa gitu? Gue sempat mau pindah ke desain, men. Sempat gue mikir, gue kan dikasih dana sekian, yang ternyata itu hanya cukup BD3, yang gue harus ngolah dana itu. Gue sempat berpikir mau pindah ke komunikasi visual tadinya. Semester 2 tuh gue galau banget. Ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ya? Ya, karena kan gue sebenarnya kan dari kecil nggak pernah punya komputer. Nah, waktu gue kuliah itu, karena bokap ngasih dana untuk kuliah, gue ambil sebagian buat beli komputer kan. Ya. Dan salah juga belinya, karena nggak bisa dipakai buat ngedit. Emang iya ya? Gue salah beli, akhirnya makanya gue kerja nih, cari kerjaan untuk upgrade. Iya. Oh iya, lu ditipu, bukan ditipu, salah Bukan beli. itu, salah beli karena orangnya juga kurang ngerti. atau apa gitu. Ya, orangnya mikirnya kalau lu ngedit lu perlu hard disk. Nah, dia hitungnya gini, satu film DVD 600 mega apa berapa gitu, apa 4 giga gitu. Lupa gua, satu VCD film tuh 600 megaan. Dia ngitungnya gitu, nih kalau 80 giga lu bisa berapa film gitu. Konsepnya orangnya jadi juga lu nggak ngerti juga. Iya. Begitu gua beli, gua install Adobe Premiere, crash. Karena nggak support nih? Ya akhirnya gue ke warnet terdekat, di situ ada orang IT-nya, udah tua sih, dia tua di susah warnet untuk buat pensiunnya dia. Nah, gue banyak belajar sama dia tentang komputer. Akhirnya kan gue pernah juga jualan komputer di kampus kan. Iya. Gue ngerakit. Ya, rakitan. Jadi saat orang masih 20 juta PC buat ngedit, gue kan bisa tembus 5 juta kan. Iya. Itu. Nah, akhirnya gue Andika tuh salah satu yang dulu, cuman nggak bisa pakai kena virus terus. Oh iya, Andika pernah beli ya, salah satunya. Virus terus gue bilang, aduh ampun. Ya kayak gitulah, akhirnya gue nge-hustle sana sini, nggak bisa upgrade komputer, aja gue mulai ngerti how to ngedit segala macem. Bahkan tadinya editing tuh hobi. Nah waktu gue galau mau pindah ke belajar visual itu karena gue banyak megang
software kayak Flash, 3D Max, Photoshop, terus Adobe Premiere itu gue pakai buat gue ngedit stock shot yang gue ambil yang akhirnya dianggapnya kayak eksperimental film, padahal itu gue cuman coba ngulik-ngulik aja gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya gue nggak jadi sih. Akhirnya gue diskusi sama temen gue yang di desain, dia bilang janganlah lu, sayang, masuk film kan nggak gampang. Iya. Gitu. Waktu itu kan kita juga kampus kita kan IKJ kan juga bukan kampus yang gampang dimasukin ya, khususnya film ya. Iya. Dan dia di only one kan saat itu. Saat itu ya. Hanya satu sekolah film di Indonesia ya bahkan. Iya. Tuh, lu kan keren, ada gengsinya. Ya juga sih. Dia bilang lu ulang lagi, lu mau ulang setahun lagi. Udah, iya sih lama lagi ya. Iya. Dan apa yang membuat lu memilih profesi editor? Artinya tadi lu bilang hobi awalnya. Awalnya mah apa bayangan lu? Awalnya kan umum-umum aja ya, semua orang mau jadi sutradara. Oke. Awalnya gitu, cuman standarisasi sutradara di IKJ gue nggak bisa keep up gitu. Berat buat gue untuk keep up untuk how to become a director di IKJ, dan saat itu gue nggak punya waktu untuk kalau kita nggak diterima di directing ngulang, gue nggak ada waktu untuk itu. Gue harus jalan terus gitu kan. Sempet gue mau jadi produksi kan karena Bang Tino. Oh iya kan. Bang Tino. Dan gue ngeliat kenapa produksi, karena produksi gue dapet kelas directing. Iya benar. Mikir gitu kan. Cuman akhirnya gue pikir kenapa gue push too hard gitu. Kenapa gue nggak lihat ke diri gue sendiri apa yang bisa gue pakai, yang gue bisa gue kerjain di rumah. Gue sehari-hari ngedit kan. Iya. Ya maksudnya berkutat dengan komputer gitu. Nah, jadi gue ingat banget tuh waktu hari pertama daftar audisi ya. Audisi kan lu pada balik kan? Balik kemana? Udah nggak? Oh iya udah selesai ya. Iya. Gue duluan kan? Iya lu duluan. Ada Kiki, Ganang masih bingung nih gimana ya. Akhirnya gue gaspol sendiri tuh hari pertama tuh. Iya. Nah waktu gue tulis di keras tuh masih produser, gue coret nih. Gue coret editor, udah gue go show aja. Iya gue ingat tuh masuk. Udah bawa kerjaan gue gitu yang pernah gue kerjain di rumah gitu. Gue udah ke VCD buat presentasi, udah gue pegang. Pas gue masuk, gue presentasi, gue bisa jawab semua pertanyaan dosen waktu itu. Dan gue membawa yang pernah gue kerjain sendiri. Okay. Cuman dosennya ngomel. Dia bilang gini, istilah-istilah gue salah semua. Kayak istilah what is dynamic cutting, what is gitu loh. Ya. Paralel apa gitu-gitu gue salah semua istilah-istilahnya. Tapi gue ngejelasinnya bener. Dan gue punya bukti pernah gue praktekin apa yang mereka pertanyakan dengan VCD yang pernah gue kerjain kan. Iya. Nah, terakhir tuh Sendoni tuh gue inget banget. Terakhir nih, dia bilang, lu jawabnya bener tapi istilah lu ngaco semua nih, lu di kelas belajar apa enggak sih gitu kan. Ini terakhir nih, aspek rasio tuh berapa? Apa aja? Gue jawab, tahu Pak saya kalau aspek rasio 1,067, gue dilempar rokok Jack. Itu aspek rasionya PAL di Adobe Premiere, bukan aspek rasio film. 1,06. Gue sampai kayak gitu kerja komputer kan. Iya. Ya karena gue dari dulu nggak suka sekolah gitu kan, jadi gue jarang dengerin guru. Gue cepet kuliah, daftar ini pulang gue ngulik komputer gue gitu. Ya itu digital ya, digital. Dia cepok itu aspek rasio di VPAL, Adobe Premiere. Cuma gue ada beruntungnya, berarti kan mereka tahu gue make. Iya. Akhirnya Mas Ale bilang, lu lolos langsung diterima dengan catatan ya, tolong belajar lagi istilah-istilahnya gitu. Dan saat itu gue doang yang lulus. Iya, pas lu keluar kayak wah gue udah dapet nih. Dapat apa? Editing. Perasaan lu masuk tadi di produser. Iya. Kok jadi editing? Nah, abis itu kan yang Komeng sama Iki ya, lagi Iki. Iya, Iki ya 2003 kan mereka tunda. Iya. Jadi gue akhirnya masuk semester, kelas, gue langsung masuk ke major editing, satu kelas itu senior semua yang ngulang. Iya. Dari situ tuh gue mulai nama gue mulai deh. Gitu. Sama gue dulu waktu komputer gue hanya bisa Adobe Premiere dan gak bisa Effit, gue waktu lagi Mata Seni tuh, Mata Seni 2003, gue langsung nyamperin ke Sendoni, gue bilang Mas mau belajar Effit dong, terus dia bilang yaudah lu loading sana, gue lagi ada mau buat TA gue Effit gitu. Jadi gue belajar Effit di situ. Jadi gue agak hustle sih memang dulu, emang nyari celah apa yang bisa gue pelajarin, apa yang bisa gue kulik, dengan tujuan gue harus ready to work dengan cepat.
sama satu lagi, salah satu yang bikin gue yakin ke IKJ adalah waktu gue SMA kan gue ikut teater tuh di SMA. Nah itu yang ngajar anak-anak IKJ teater. Jadi gue bisa kenal Bang Bejo, bisa kenal Ence. Ence Bagus. Itu Ence Bagus tuh dari situ. Ence Bagus tuh waktu gue SMA kelas 1 dia kayaknya baru semester 1 gitu loh. Atau semester 2 di IKJ. Jadi dia ikut training teater gue gitu. Nah di situ gue ngobrol sama mereka dan mereka cerita di IKJ itu banyak yang kuliah langsung kerja. Nah, itu satu motivasi gue. Sama waktu itu lu tahu Mas Jerry Makeup? Ya, Jerry Octavianus. Ya, itu waktu gue kelas 1 SMA, gue banyak ngobrol sama dia tentang gimana gue gimana caranya gue tuh waktu galau tentang nyokap gue nggak setuju. Nah, gue banyak diskusi sama dia tuh. Nah, dia tuh orang yang salah satu yang bertanggung jawab. Ya. Bang Jerry gue kenal banget sih. Ya. Gue pas ketemu dia inget banget. Bang Jerry, lu inget gak? Kayak gitu-gitu deh. Akhirnya yang dia tuh tempat gue curhat dulu. Jadi kan gue pas SMA 1 kan ikut teater, ekskul teater, kita bakal manggung di GKJ. Itu kan karena gue kelas 1, gue jatuhnya kayak figuran kan. Jadi banyak nongkrongnya tuh waktu mereka latihan senior-senior. Nah, gue ngobrol banyak sama Bang Jerry. Bang Jerry juga waktu itu sempat bantu di pelatihan di situ ya? Iya, dia hanya waktu gua kelas SMA, waktu gua kelas 1 SMA, teaternya itu dipegang sama Totos. Oh, Totos, iya. Di situ ada Mas Joko Nugroho di musik. Iya. Ada Bang Jeko di dance. Luar biasa itu. Terus ada almarhum Mas Doyok. Panggilannya Mas Doyok sih. Di IKJ udah almarhum tahun lalu, dia juga Asrada. Terus gue dapetnya ada Bang Jerry di situ. Dan gue baru sadar mereka top semua kan. Iya, top semua ternyata. Waktu SMA tuh. Iya. Ngobrol. Luar biasa. Dan gue waktu S1 SMA kan figuran sama dance tuh. Masuknya dapet ya. Ini yang nari-nari yang di background gitu ya. Gue dapet Bang Jeko. Oh, Jeko sih. Ngobrol di situ kan. Terus ya kayak Mas Doyak juga yang ngajarin gue cara dari SMA, dari sekolah gue di Pluit sampai gue bisa nyampe ke IKJ, gimana gue cara naik umum. Oh ya? Iya, dia naik angkotnya gue. Apa aja? Ya, dia guide gue. Dia bilang dia ada 2 option. Option pertama lewat Sudirman naik Patas, option kedua lewat Senen. Lu mau yang mana? Almarhum bilang sama gue kan, lu mau yang mana? Gue bilang gue ikut aja yang mana. Gue bilang yang naik Patas aja lewat Sudirman tapi agak lama dikit. Tapi sama mbak pulang bubaran kantor gitu. Ada pemandangannya. Kalau lewat Senen nggak ada, ya karena copet. Jadi gue ikut yang Patas. Nah, gue sempat tuh lama lewat yang Patas. Habis itu berapa kali gue nyoba yang lewat Senen, lebih dekat, lebih cepat ya. Gue lewat Senen. Nah, gitu-gitulah. Jadi sebenarnya banyak yang habis itu setelah itu kan gue masih aktif di teater di SMA. Nah itu Pak Totos nggak pegang lagi, yang megang itu Bang Bejo Sulaksono yang sekarang banyak megang FTV. Di situlah gue mulai lagi, terus ya banyak lah. Kayak gue dulu tuh deket banget sama ini yang jadi Marsina, Megarita. Dulu dia bagian make up. Gue deket banget sama dia, kenal udah dari SMA gitu. Jadi banyak. Gue justru waktu gue sebelum masuk kampus tuh gue udah sempet nongkrong di IKJ tapi di teater luas. Teater ya, jadi lebih banyak dari dunia teater lo berkenalan awal sebetulnya dengan real seninya gitu ya. Lo doing the artnya. Doing the art tuh di teater, karena gue mikir ada ekskul teater, kalau gue pengen di film, nah ini kan teori gue, ini nenek moyangnya gitu aja. Iya. Teori gue sebego itulah. Benar. Nenek moyangnya nih, harusnya gue belajar bisa nih basic nih gitu. Habisnya ada art, ada musik di situ kan, ada acting segala macam gitu. Okay. Gitu yang ngularin gue gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Tetap stay tune di Jurnal Sinema. Kembali lagi nanti bersama bintang tamu kita Panca. Jangan kemana-mana.